Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Reformasi di tubuh lembaga peradilan rupanya omong kosong belaka. Janji pimpinan Mahkamah Agung membersihkan ruang-ruang pengadilan dari suap dan korupsi ternyata palsu. Semua sebatas omongan yang tidak pernah mampu direalisasikan. Lembaga kekuasaan kehakiman yang semestinya menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan itu nyatanya tidak sekuat yang kita idamkan. Ia rapuh karena pilar-pilarnya sudah teracuni korupsi. Lembaga itu kian melemah karena praktik jual beli hukum terus merajalela bahkan sampai di puncak pengadilan. Kini Mahkamah Agung sepertinya sedang dalam situasi darurat integritas, kredibilitas, dan moralitas. Dalam kasus terakhir, integritas dan moralitas aparat di lembaga itu bahkan semakin dipertanyakan. Kemarin KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kita tahu salah satunya ialah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Inilah kali pertama seorang Hakim Agung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Selain Hakim Agung, KPK juga menangkap sejumlah pejabat dan ASN di Mahkamah Agung serta pengacara dan pihak swasta yang diduga menyuap. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 24 September 2022 dengan tema Darurat Moralitas Benteng Keadilan. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MJ Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania, apa kabar Mbak? Selamat pagi Eva, kabar baik, apa kabar Eva? Alhamdulillah baik juga Mbak Kania, tetapi marah tentu ya, kesal sekali dengan tema editorial Media Indonesia hari ini Mbak Kania. Iya, betul. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia Mbak Kania dan juga pemirsa. Yang pertama kita bahas dana pusat di Papua tidak jadi apa-apa. Ini pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan bahwa sebetulnya selama ini pemerintah sudah memberikan dana otsus mencapai 1.000,7 triliun rupiah sejak tahun 2001 dan jumlah dana yang diterima pada masa kepemimpinan Lukas NMB lebih dari 500 triliun rupiah, tetapi dinyatakan atau disampaikan oleh Mahfud MD tidak jadi apa-apa bahkan ya. Tidak jadi apa-apa, maka kemudian dikatakan bahwa karena tidak jadi apa-apa itu sehingga ketika ada indikasi atau dugaan kasus korupsi makanya kemudian harus diseriusi begitu. Betul. Karena ini terkait juga dengan pemangkiran yang sudah dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB pada pemanggilan yang pertama dan pada pemanggilan yang kedua ini juga dikatakan tidak akan hadir begitu ya. Nah artinya ini juga untuk menjawab adanya tudingan-tudingan bahwa kasus ini adalah kasus yang dipolitisasi dan lain sebagainya gitu. Sekali lagi ya kita mendorong agar kasus ini bisa segera terungkap begitu dan pemeriksaan bisa segera dilakukan termasuk juga para pihak-pihak gitu yang diduga terlibat dalam kasus ini gitu. Bahwa ya dikatakan tadi oleh Eva ya dana yang sudah diberikan oleh pemerintah itu mencapai sampai dengan 1.000,7 triliun dari sejak tahun 2001 begitu ya. Angka dan yang 500, besar bahkan ya. Angka yang besar dan 500 diantaranya itu adalah pada masa kepemimpinan Lukas NMB gitu. Jadi ini yang kemudian harus diperiksa lebih lanjut sejauh mana begitu dugaan keterlibatan oleh Gubernur Papua ini. Ya, kita serahkan pada proses hukum yang masih berjalan dan kita percayakan ya, jangan sampai juga ada pihak-pihak yang berspekulasi, tetapi kita tetap harus kawal bersama kasus ini ya, Mbak Kania, karena terjadi dinamika politik juga, dinamika situasi yang kurang kondusif begitu ya di Papua. Kita akan kawal bersama kasus ini. Berikutnya kita akan bahas sektor real paling terkena dampak. Ini imbas dari kebijakan penaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia ya, Mbak Kania. Betul. Iya, seperti yang kita ketahui kan dalam rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%. Dan ini adalah keluhan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin yang mengatakan bahwa beban terberatnya sekarang paling dirasakan oleh sektor real gitu. Iya. Tapi kemudian dikatakan juga dari seorang ekonom dari KOR yang menilai bahwa sebenarnya keputusan Bank Sentral ini harus dilihat secara holistik juga begitu ya. Ada soal pengendalian inflasi di situ yang tentu akan ada dampak ikutannya begitu. Jadi ketika melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dilakukan dalam konteks ini Bank Indonesia kan sebenarnya membuat keputusan itu secara independen gitu. Bagian dari pemerintah tapi ya dalam fungsi pengendalian inflasi memang Bank Sentral adalah yang paling
paling utama begitu Betul. untuk melakukan fungsi tersebut gitu. Jadi lagi-lagi memang harus dilihat begitu ya secara menyeluruh gitu, dan memang apa yang dikeluhkan oleh Kadin ini ya tentunya kita harapkan ada kebijakan-kebijakan lanjutannya, apakah insentif ditambah dan lain sebagainya gitu. Baik. Jadi bagaimana kemudian dalam masa pemulihan ekonomi nasional setelah kita melewati pandemi 2 tahun terakhir ini, jangan sampai kemudian ada sektor-sektor dalam hal ini sektor real yang kemudian merasa dirugikan gitu dengan, dan harus dibantu begitu agar proses pemulihan atau momentum pemulihan ekonomi ini masih terus bisa dijaga apapun kebijakannya begitu, karena inflasi ini juga adalah sesuatu yang memang harus dikendalikan gitu. Betul. Ada target yang harus dicapai oleh pemerintah. Betul, kita harus melihat secara menyeluruh dan kita nantikan bagaimana kebijakan ikutan ya setelah ini ya. Ya. Mbak Kania, berikutnya kita bahas headline Media Indonesia yang ketiga yang masih berkaitan dengan tema editorial Media Indonesia hari ini. Hakim Sudrajat diberhentikan sementara. Ya, ini pasca ditetapkan sebagai tersangka, Hakim Agung Sudrajat sudah diberhentikan secara sementara, Mbak Kania. Dan ini adalah langkah yang layak kita apresiasi di tengah adanya indikasi bahwa ini bukan kasus suap satu-satunya, bisa jadi ada indikasi kasus suap yang lain yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati begitu ya. Tapi melihat bahwa ini adalah tindak lanjut, paling tidak ini adalah yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung gitu untuk menunjukkan keseriusannya dan juga kooperatifnya MA begitu dalam mengungkap kasus ini. Kemudian juga ada pernyataan dari Ketua Komisi KY yang mengatakan bahwa juga akan memeriksa hakim dan pihak-pihak yang lain yang terlibat dalam kasus ini. Saya rasa ini sudah langkah yang cukup baik, tapi tentunya kita menunggu apalagi begitu ya. Karena kemudian yang dipertaruhkan ini adalah kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Betul. Betul, Mbak Kania, kita nantikan ini harus diapresiasi, diberhentikan sementara, kemudian ada langkah berikutnya pemeriksaan etik. Kita akan kawal bersama karena ini sudah membuat publik marah ya, darurat moralitas benteng keadilan. Bagaimana publik mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi, Mbak Kania, darurat moralitas? Ya seperti yang tadi kita sampaikan di awal gitu ya, kita sebenarnya sungguh prihatin pertama kalinya loh seorang hakim agung tersandung kasus korupsi. Kita melihat kemarin memakai baju rompi oranye tahanan KPK, tidak hanya prihatin sebenarnya tapi juga marah, kecewa begitu, bagaimana bisa lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan menunjukkan wajah yang begitu kotor dan jauh dari agung dan berwibawa begitu, apalagi berkeadilan. Jadi kasus ini juga mengungkap sebenarnya betapa reformasi peradilan gitu yang selama ini digaungkan sebenarnya itu termasuk perbaikan remunerasi loh, jangan lupa gitu. Ternyata belum membuahkan hasil gitu. Jadi saya tidak mengatakan gagal, tapi nampaknya perlu upaya yang lebih serius lagi. Paling tidak mengakui kejujuran itu dibutuhkan, bahwa celah itu sebenarnya masih ada. Celah itu masih ada untuk melakukan perbuatan tercela, perilaku yang tidak bisa kita terima dari seorang hakim, apalagi seorang hakim agung yang dalam konteks peradilan itu mendapat julukan wakil Tuhan loh, jangan lupa gitu ketika mereka memutus perkara. Karena lagi-lagi memang kerja hakim itu bukan kerja sembarangan. Hakim adalah manusia pilihan. Terkadang bekerja dalam kesunyian, kemandirian gitu, tapi putusannya ini dikatakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh, gitu loh. Jadi ya apa daya ketika uang bicara ya, moralitas itu pun menjadi pertanyaan, dan ini pun sebenarnya yang juga diakui oleh salah seorang advokat gitu yang melakukan suap, yang diduga melakukan suap dan sudah mengakui perbuatannya. Ya paling tidak cukup jujur lah untuk mengakui perbuatannya dan mengaku bersedia menerima hukuman setimpal. Jadi disampaikan juga ada celah di sistemnya yang salah, bahkan ya, betulkah sistem yang salah atau orangnya? Ya itu yang memang inilah momentumnya untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi kalau dari advokatnya mengatakan ini adalah sistem yang buruk di negara ini, di mana moralitas rendah bisa berkembang biak, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi ini adalah momentum untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan juga untuk membuktikan bahwa reformasi peradilan yang digaung-gaungkan selama ini ada hasilnya gitu. Karena tentunya kita sudah lelah ya bahwa virus korupsi ini sudah menjangkiti sedemikian rupa lembaga peradilan. Pertaruhannya adalah soal kepercayaan publik. Apakah sistem hukum di Indonesia ini masih bisa dipercaya atau tidak? Ya, itu juga akan kita bahas ya, bahkannya virus korupsi yang membuat darurat moralitas benteng keadilan akan kita bahas. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, darurat moralitas benteng keadilan. Darurat moralitas, benteng keadilan.
Reformasi di tubuh lembaga peradilan rupanya omong kosong belaka. Janji pimpinan Mahkamah Agung membersihkan ruang-ruang pengadilan dari suap dan korupsi pun ternyata palsu. Semua sebatas omongan yang tak pernah mampu direalisasikan. Lembaga kekuasaan kehakiman yang semestinya menjadi benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan itu nyatanya tak sekuat yang kita idamkan. Ia rapuh karena pilar-pilarnya sudah teracuni korupsi. Lembaga itu kian melemah karena praktik jual beli hukum terus merajalela bahkan sampai di puncak pengadilan. Kini Mahkamah Agung semestinya sedang dalam situasi darurat integritas, kredibilitas dan moralitas. Dalam kasus terakhir, integritas dan moralitas aparat di lembaga itu bahkan semakin dipertanyakan. Kemarin, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kita tahu salah satunya ialah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Inilah kali pertama seorang Hakim Agung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Selain Hakim Agung, KPK juga menangkap sejumlah pejabat dan ASN di Mahkamah Agung, serta pengacara dan pihak swasta yang diduga menyuap. Fakta bahwa ada Hakim Agung menjadi tersangka kasus korupsi jelas membuat publik prihatin, marah, sekaligus semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Bagaimana tidak bikin marah kalau mereka yang seharusnya menegakkan hukum malah bergentayangan mentransaksikan perkara untuk menangguk untung. Bagaimana kita tidak kehilangan rasa percaya jika praktik korupsi di persidangan terus-terusan terjadi dan kali ini bahkan digawangi oleh aparat berlevel Hakim Agung? Tidak adakah kemauan yang kuat dari pimpinan MA untuk membenahi secara menyeluruh lembaga peradilan dari hulu sampai hilir? Sejauh ini, MA sudah benar dengan segera memberhentikan sementara Sudrajat Dimyati sebagai Hakim Agung sampai status hukumnya ingkrah. Langkah itu tentu saja penting untuk mendukung penyidikan yang dilakukan KPK. Namun, sejatinya tak cukup di situ. Jika MA memang betul-betul ingin membuktikan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi sekaligus meneguhkan visi MA dengan membersihkan aparatur di lingkungan peradilan. Kita tahu MA hanyalah satu bagian dari sistem peradilan di negeri ini yang dalam praktiknya memang kerap menyebar bau busuk. Disebut busuk karena seringkali yang dicari dari proses itu bukanlah keadilan, melainkan duit. Hukum diperjualbelikan, keadilan ditransaksikan. Karena itu, pertama-tama mesti muncul kejujuran dari MA bahwa ada bagian yang bobrok di lembaga itu, sehingga kasus yang hampir sama terus berulang. Kejujuran itu akan menjadi landasan kuat dalam reformasi lembaga tersebut. Dalam konteks ini, menarik apa yang dikatakan Joseph Parera, pengacara yang juga menjadi tersangka pada kasus yang sama dengan Hakim Agung Sudrajat. Ia menyebut setiap aspek penegakan hukum di negara kita, dari tingkat bawah sampai atas, semua ditentukan oleh uang. Atas dasar itu, sebagai penegak hukum, Yosef merasa moralitasnya sangat rendah dan karena itu bersedia dihukum seberat-beratnya. MA semestinya juga berani menyatakan bahwa mereka sedang dilanda wabah moralitas rendah, sehingga banyak aparatur mereka gemar memperjualbelikan hukum dan keadilan. Setelah itu, tidak ada jalan lain, lembaga itu harus mengambil jalan tegas untuk membersihkan aparat-aparat yang sudah tercemar. Keberanian itu tentu akan lebih cepat menuntun MA menuju perubahan yang lebih baik. Segeralah lakukan agar reformasi lembaga peradilan tak sekadar omong kosong. Supaya kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan tidak terjun ke titik nadir. Atau setara dengan 2,2 miliar. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial BD Indonesia akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut tema kita pada pagi hari ini, darurat moralitas benteng keadilan, sudah terhubung langsung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep, salam sehat Kang Asep. Selamat pagi, selamat sehat, semangat selalu, doakannya semoga ya Pak. Baik, Kang Asep, hakim yang seharusnya menegakkan hukum kok malah cari untung. Apa sebetulnya penyebab wabah moralitas rendah benteng keadilan ini semakin menyebar, semakin parah, Kang Asep? Ya, penyebabnya dia nggak bisa membaca sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya hakim itu penegak keadilan kan? Ya, keadilan itu harus memanusiakan orang dan harus beradab. Kalau ada hakim tidak punya keadilan, ya, apalagi menjual keadilan, terima duit, berarti dia tidak beradab. Kalau tidak beradab, ya biadab, gitu kan. Nah, kalau orang-orang sudah biadab, tidak beradab, tidak memanusiakan para pencari keadilan, malah ya menjual keadilan, rontoklah keadilan di Republik ini. Baik, dan untuk pertama kalinya seorang hakim agung dijadikan tersangka oleh KPK. Celahnya di mana, Kang Asep? Ini bukan pertama kali, saya kira dia harus dikasih tahu sama saya. Dulu malah pernah ada hakim agung sampai duduk jadi terdakwa. 2 hakim agung wanita, 1 hakim agung laki-laki, mungkin media lupa itu ya, dan masih ingat. Cuman dulu pun diselamatkan di PN, jadi dilepaskan. Jadi ini bukan rekor, bukan sejarah. Kalau ini mah bukan sejarah, baru ketahuan dan baru ketangkap. Baik, celah-celahnya di mana, Kang Asep? Kenapa sulit sekali ya nampaknya memetakan celah-celah bobroknya? Setelah itu ini, karena masalahnya kan bibitnya diajukan oleh KY mereka-mereka yang bermasalah. Cuman saya harus berani mengatakan karena KY berperan di situ orang-orang yang punya ikatan emosional, kedekatan, primordial. Orang-orang itulah yang punya hubungan baik dengan KY diloloskan oleh KY. KY jangan lepas tangan loh, ya. KY harus bertanggung jawab. Malah sering saya katakan di akhir-akhir ini, bubarkan itu KY, nggak ada manfaatnya untuk Republik ini. Hanya mencalonkan hakim-hakim agung yang bermasalah. Coba kan pilih hakim-hakim tinggi, hakim-hakim KPT yang banyak itu masih bertebaran. Tapi karena mereka tidak ada kedekatan, tidak ada ikatan emosional, tidak ikatan primordial, nggak bisa. Ini kan orang-orang KY pada zamannya, dan sekarang juga masih berlangsung ketika pemilihan calon hakim agung diajukan ke DPR, kan kuncinya di KY. Kalau KY sudah mengirimkan putra-putra terbaiknya, nggak akan terjadi. Ini kan diulang terus oleh KY, maka bubarkan itulah lembaga nggak jelas, walaupun ada di konstitusi juga. Baik, artinya Anda melihat ada yang tidak transparan dari proses pemilihan sejak awal? Ya, proses pemilihannya untuk di KY itu kan jelas sekarang. Yang nguji-nguji siapa? Semua senyum. Ketika memilihnya mantan-mantan pimpinan hakim agung ya. Tapi mereka bermasalah. Yang sekarang juga mereka masih main-main, bisa pensiun main-main. Tim penyeleksinya juga dipertanyakan. Saya lebih cenderung kalau dipilih hakim agung itu, carilah pansel-panselnya dari putra-putra terbaik bangsa, tokoh-tokoh bangsa. Jangan karena mentang-mentang ya mereka punya kedekatan, punya ikatan, ya formalitasnya betul yang milih KY. Tapi kan di dalamnya ada kepentingan semua. Entah kan tadi yang jelas itu ada kepentingan, ya karena emosional, karena kedekatan, karena primordial. Sehingga duduklah orang-orang yang selama ini bermasalah gitu kan. Ketika bermasalah di Hakim Agung, ya ketika di Hakim Agung terjadi. Ini kan telah 8 tahun yang lalu saya ingatkan pulang-pulang di Metro TV. Ya, bahwa ini bermasalah di toilet terjadi sesuatu dengan Komisi 3, Oknum Komisi 3 dari perasaan fraksi, ya, yang karena kedekatannya satu wilayah juga. Di satu wilayah loh, mereka tuh udah dari dapil dan wilayah yang sama kelahirannya. Ini kalau diloloskan, ini baru satu. Saya bilang harusnya dibuka lebih banyak lagi, dan dari dulu terbukanya. Ya, dan ada statement juga dari seorang pengacara yang diduga terlibat, Yosep Parera, bahwa ada permintaan uang dari pihak Mahkamah Agung dan menyoroti sebetulnya sistemnya yang sudah salah. Sistemnya yang salah atau orangnya yang tidak punya moral? Kalau penegakan hukum itu kan bicara personal, prosedural, ya, sampai institusional. Institusional nggak ada masalah di sistem. Yang masalah itu di personalnya dan proseduralnya. Personalnya tadi bibit bobot bebetnya salah KY. Kedua, proseduralnya. Proseduralnya dibikin lama, panjang ya proses ini sehingga memungkinkan ya, kan ada gium. Kalau bisa diperlama kenapa tidak? Bisa diperlambat kenapa tidak? Nah, itulah di situ bermainnya ribet, rawan, ranjau, tapi semua selesai dengan rupiah. Baik, kalau soal pengawasan, Kang Asep, sebetulnya kan ada pengawas internal. Bagaimana Anda melihat kewenangan dari pengawasan? Dari sisi pengawasan. Pengawas internal itu bawah hanya berlaku untuk hakim-hakim ke bawah. Tapi kalau hakim agung nggak boleh diawasi bawah, so bawah anak buahnya
ketua Mahkamah Agung. Kalau mereka apa ya mereka juga takut sama Hakim Agung. Ya jadi Bawaslu hanya berlaku ke bawah, internal di bawah juga kan dulu ya punya tokoh-tokoh bawah semacam Nugroho Setiaji ya sekarang jadi ketua pengadilan tinggi nggak bisa apa-apa dia kalau menyangkut kepentingan bos-bosnya. Itu kan fakta pernah ada kejadian di Bandung yang diperiksa hakim membebaskan perkara suatu bank BUMN ya. Diperiksa bersalah tapi putusannya dikuatkan. Itu bagaimana pertentangan Bawas memeriksa hakim di bawah harusnya itu salah, unprofessional conduct, tapi putusannya malah dikuatkan oleh Hakim Agung. Kan aneh, Bawas memeriksa di bawahnya salah, tapi putusannya malah dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Jadi kan percuma, Hakim Agung melakukan apa juga dia tidak kena sanksi. Kembali ke bibit bobot bebek tadi, KY lah biang keroknya. Anda sampaikan ada biang kerok dari KY. Tetapi kalau kita bicara kewenangannya sudah cukup belum sih untuk melakukan pengawasan? Ya, sekarang yang ngawasin Mahkamah Agung kan nggak ada. Ya, karena Mahkamah Agung dari teknis putusannya ya, kalau kasasi, ya kalau orang nggak puas PK juga bukan upaya hukum 4 kembali ke orang-orangnya. Mereka itu kan agung, wakil-wakil Tuhan yang martabatnya itu ya udah bukan sekelas martabak lagi kan. Mereka betul-betul agung segala-galanya kan. Nah, ketika agung segala-galanya ternyata ya di balik keagungan tadi dia bisa jual beli gitu kan. Ini kan yang terungkap, pengacaranya sudah menyatakan sistem. Artinya kalau bicara sistem ya udah tahu dari awal semua perkara. Ini bayangin hanya sekelas Semarang loh. Apalagi kalau dibuka sekelas Jakarta, sekelas Surabaya, sekelas Medan itu kan apa di pengadilan itu ada. Nih saya buka, tapi juga jangan-jangan perkara ini dalam kalau KPK saya juga pesimis kok. Seperti dulu KPK menangani kasus Menteri KKP, nanti didakwa dengan pasal ringan, pasti ada kemudahan. Ya. Kedua, ya, saya mau kasih juga perkara hakim yang di Surabaya, mana dibuka juga enggak, ya. Nah, saya kira ini harus terbuka semua, ya. Saya kira satu solusi yang paling gampang sekarang, kalau memang Pak Jokowi mau menegakkan hukum tegak, bikin aja perpu lah aturan main Hakim Agung ini kocok ulang, beri kepemilihan kepada pansel yaitu para tokoh-tokoh bangsa. Ya, yang tahu akan memilih mereka bibit bobotnya. Kedua, yang Mahkamah Agung yang sekarang ada dikocok ulang lagi, saya kira. Dengan perpu kan jangan pemilihan itu ada undang-undang Mahkamah Agung. Undang-undang Mahkamah Agung bisa dengan perpu. Keadaannya lebih darurat, itu kan baru terbongkar satu. Tapi kenyataan kan pengacaranya Y maupun E mengakui bahwa itu baru 2 pengacara, tapi pengacara lain senyum-senyum. Tanya aja pengacara yang suka bawa acara di Metro. Baik. Jadi harus ada perubahan dari sisi aturan dan harus melakukan kocok ulang Hakim Agung ya. Apalagi Kang Asep untuk menutup celah-celah ini dari sisi personal tadi dan juga prosedural serta dari sisi pengawasannya. Ya, sekali transaksi pemilihan Hakim Agung itu ya, itu harus diawasi oleh tokoh-tokoh bangsa, harus terbuka dari sejak awal. Kalau tidak terbuka sejak awal dari mulai pendaftaran sampai di pemilihan DPR, ini akan terjadi. Demikian pula pemilihan pimpinan di Mahkamah Agung. Ya, struktural di Mahkamah Agung bersihkan dari kepentingan, ya, apalagi yang menyangkut tadi, ya, yang sering saya katakan primordial, koneksitas itu ya, ada kepentingan primordial, ada kepentingan emosional, ada kepentingan kedekatan, ya, itu harus diawasi. Ada keterbukaan, jangan hanya formalitas. Nanti ada, kami buka fit and proper test, kamu itu cuma formalitas aja kayak ceramah di masjid atau ceramah di gereja. Kita udah tahu kok, semua juga aroma itu semua cuma tidak berani mengatakan. Baik. Sebetulnya mereka adalah punya tugas yang sangat berat sebagai wakil Tuhan. Jadi apa ya hukuman yang paling tepat jatuhkan kepada aparat hukum seperti ini? Ya hukuman maksimal, karena pernah ada contohnya kan dulu ketika KPK yang dulu kan berani ketika hakim kena itu ketuanya seumur hidup. Nah sekarang jangan-jangan hidup yang umurnya. Baik kita nantikan bagaimana proses hukumnya dan harus ada hukuman yang setimpal ya Kang Asep. Betul. Baik, terima kasih Pak. Karena gini, kayak yang dulu juga yang bukan hakim dapat diskon, apalagi kalau yang diadilinya hakim kan temen atasannya, masa nggak dapat lebih diskonnya? Baik, terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu Kang Asep. Makanya tadi kita sudah simak yang disampaikan oleh Kang Asep, harus ada pengawasan, kemudian juga disoroti soal pemilihan yang harusnya terbuka sejak awal makanya.
Ya, ini kita bicara dari hulu ke hilir lah begitu ya, pembenahan yang memang harus dilakukan, bahwa kemudian menarik sih apa yang disampaikan oleh Kang Asep yang selalu memberikan penjelasan dengan sangat renyah gitu ya. Betul. Bahwa ya seperti yang dikatakan oleh Kang Asep, kita semua sama-sama tahu gitu. Itu menarik sih begitu ya. Bahkan kemudian juga dari sang advokat gitu yang diduga melakukan suap juga mengakui begitu bahwa sistemnya ini buruk dari bawah sampai dengan ke atas begitu ya. Betapa kemudian kalau itu kemudian sudah diketahui dari sejak awal dan bahwa perbaikan dan solusi itu sebenarnya sudah dipikirkan dari sejak awal, apakah masih perlu untuk memetakan lagi titik-titik celahnya ada di mana seperti yang disampaikan oleh KAY? Kalau tadi Kang Asep mengatakan bahwa KAY-nya ini KAY adalah biangnya begitu ya. Menjadi bagian dari masalah begitu, padahal sebenarnya KAY mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan. Tapi tadi juga bicara soal keterbukaan gitu. Jadi kita bicara institusinya Mahkamah Agung. Bahkan tadi dikatakan kocok ulang gitu Hakim Agung bahkan di lingkungan Mahkamah Agung sekalipun. Jadi sebenarnya ya kita bicara soal bagaimana membersihkan lingkungan gitu. Karena kalau kita bicara moralitas yang rendah, lagi-lagi itu ya karena lingkungannya itu juga gitu yang membuat akhirnya moralitas yang rendah ini bisa berkembang biak sedemikian rupa gitu. Nah, harapannya lagi-lagi ya kita juga harus melihat gitu bahwa ujung-ujungnya ini kan sebenarnya dalam fungsi pengawasan begitu. Ada kadang-kadang soal independensi yang dibela dan dijaga, independensi dari hakim gitu, kemandirian seorang hakim dalam memutus perkara begitu ya. Nah, bahwa kemudian dalam proses pengawasan itu kadang-kadang dibatasi atau dalam tanda kutip ya terkesan tertutup, terkesan dibatasi dan lain sebagainya demi menjaga independensi. Tapi kan sebenarnya kita dalam melakukan pengawasan ingin juga melihat bagaimana misalnya seorang hakim itu melakukan pemeriksaan, memutus suatu perkara dengan independen. Independensinya ini sebenarnya kenapa dijaga dan dibela sedemikian rupa? Karena ujung-ujungnya adalah berfungsi untuk melindungi dan menjaga hak rakyat untuk mendapatkan keadilan gitu. Betul. Jadi ya inilah begitu ya, ini yang pasti yang kita harapkan itu jangan sampai moralitas ya dikatakan tadi ini sudah darurat begitu. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya apa ya? Bahwa kemudian kita seringkali mendengar ada mafia peradilan dan lain sebagainya. Apakah kasus ini membuktikan bahwa mafia peradilan itu benar adanya gitu? Bahwa ada pengakuan dari seorang advokat yang notabene juga adalah aparat penegak hukum, bagian dari sistem, mengatakan bahwa ya ini adalah sistem buruk begitu yang ada di negeri ini. Lalu bagaimana dengan rakyat? Bagaimana dengan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia begitu? Tadi dikatakan bahwa ini bukan kasus pertama, ini bukan sejarah sebenarnya, ada kasus-kasus sebelumnya juga yang melibatkan Hakim Agung gitu ya. Tapi dalam konteks KPK, ya KPK yang baru paling tidak begitu ya. Ya kita mendorong agar kasus ini terungkap secara lebih terbuka, secara lebih transparan begitu, dan bahwa memang ada perbaikan gitu. Ini momentum untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran. Besar-besaran dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Virus korupsi ini ya seperti kita lihat ini masih merajalela. Masa mau dibiarkan? Masa kita tidak punya kepedulian? Lagi-lagi kita bertanya soal komitmen, soal keberpihakan gitu dari elit-elit pemimpin negara ini. Di mana begitu keberpihakan dan komitmen untuk ya mari kita benahi bersama-sama bahwa korupsi itu masih terjadi di semua lini gitu. Dan bahkan di lembaga peradilan yang seharusnya memberikan keadilan kepada para pencari keadilan itu tidak bisa dipercaya, itu tidak bisa. Ya saya tidak tahu lagi begitu ya. Kemudian bagaimana fondasi dari negara dan kebangsaan yang di negara ini tuh masih bisa berjalan dengan, jadi jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, ini luar biasa, harus ada momentum, harus ada betul-betul dibersihkan ya, makanya reformasi dari hulu ke hilir. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana komitmen dari pemerintah dan juga mengembalikan kepercayaan publik ya kepada lembaga penegakan hukum, lembaga penegak hukum. Usai jeda kami akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media-indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, Mbak Kania dan juga pemirsa. Saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon untuk membahas lebih lanjut. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, salam sehat Pak. Selamat pagi Bu Kania, Bu Eva. Selamat pagi Pak Ondo. Ya, silakan Pak Ondo. Ya, Tuhan itu kata-kata Tuhan kalau dibalik menjadi hantu. Jadi hakim-hakim itu kan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau ada hakim yang begini berarti hakim tersebut bertanggung jawab kepada hantu. Bahkan ya, jangankan untuk memenangkan perkara, untuk dapat segera diproses saja, di situ perlu cuan. Karena tuh ribuan itu numpuk kasus. Jadi untuk naik aja supaya lebih awal itu bayar gitu ya. Itu yang saya dengar dan saya pernah berhubungan juga untuk urus-urusan begitu. Jadi reformasi semu yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu janji-janji yang lipstik saja. Kalau saya tidak salah, Hakim Agung tersangka tersebut sewaktu dalam prosesnya terduga ada bla 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 di toilet. Tidak ada buktinya, akhirnya lolos. Malah setelah jadi hakim, kelihatan kekotoran beliau. Sesungguhnya darurat integritas dan moralitas sudah berlangsung di sebagian hakim-hakimnya. Hanya saja ada kalanya ada yang tercium, ada yang lolos. Ini salah di mana? Menurut saya mungkin sistem rekrutmennya atau sistem proses kasusnya kah yang tidak transparan atau sistem peradilannya kah yang tidak terbuka. Jadi harus ada perubahan yang signifikan. Kalau tidak hal ini berulang lagi. Terakhir, Mbak Kania, Hakim Agung itu sebagai kiper. Jadi dia bukan sebagai benteng Wanipiro. Jadi takutnya benteng terakhir jadi benteng Wanipiro. Jadi yang melanggar hukum itu harus dihukum berat. Kalau perlu dimiskinkan supaya ada efek jerah. Dan sebagai hukuman moralnya, patungnya dibuat di areal Mahkamah Agung itu dengan ditulis teroris hukum atau mafia hukum. Jadi untuk pengingat kepada ASN atau hakim-hakim yang lain. Juga pengacara sebagai penegak hukum ternyata ikut membengkokkan hukum. Dia juga harus dihukum berat dan dicabut izin beracaranya seumur hidup. Komisi yudisial itu kemana? Masih perlu tidak? Kok setelah ada kasus baru terdengar? Belum pernah terdengar hasil pengawasannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Pak John. Ya, salam sehat selalu ya, ini darurat moralitas benteng keadilan. Jadi kita memang dalam minggu ini disuguhi oleh informasi-informasi berita-berita yang sangat menyedihkan sekali ya, kayak di Papua, Pak Gubernurnya ini lagi kita dikejutkan lagi. Saya mendengar peternak yang bolong, yang kejadian yang kemarin ditangkap KPK, yang ada 10 orang jadi tersangka, dan salah satunya itu Hakim Agung. Jadi saya selama ini berarti tak ada perubahan kita Mbak Kan ya? Nggak ada. Ya, yang katakan efek jerahnya itu nggak ada. Saya yakin digantung pun di Tugu Monas itu beberapa pelaku korupsi ini kalau ditembak pun akan ada juga. Karena nih yang kita baca nih di editorial nih moralitasnya itu. Jadi artinya kalau udah moralitas orang manusia itu kayak apapun sekolah dia tinggi pun sampai ke bulan pun tetap dia akan kena juga. Karena moral tadi itu ya kalau tidak punya moral itu apa? Tapi menyedihkan sekali di Republik Indonesia nih, negara yang menganut negara agamais, adat ini tuh kok tak ini? Ya, petinggi apanya? Apalagi ini Hakim Agung. Ya, kalau dibilang kaya sebenarnya nggak perlu pakai. Yang penting nawaitunya tadi, kita kembali lagi ke nawaitunya. Tapi kalau udah moral yang kena, oke apa kita perbaiki? Kan tidak ada. Jadi percuma itu baliho di mana-mana itu, ya. Wilayah bebas korupsi, jangan ada itu cerita bohong itu. Jadi ini harus ada lagi yang lebih keras lagi. Apalagi ini Hakim Agung. Jadi kemana lagi kita yang percaya? Hakim Agung dia begini, apalagi yang di bawah. Jadi menyedihkan sekali. Ini sangat-sangat ya syukur alhamdulillah nih. Kalau dapat nih diulang-ulang nih oleh Metro TV ini. Ini sangat mundur kita di peradilan kita di Republik Indonesia nih, ya. Mundur betul. Ini harus 3 kali lipat nih hukum nih, ya Hakim Agung nih.
dapat hukum tembak, hukum mati dia ini. Itu aja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Vetong. Berikutnya kita sapa Ibu Ong Mewa dari Pejaten Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong, salam sehat Bu. Salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Agung Sudrajat kena jerat KPK. Sungguh sangat memalukan dan menyedihkan Mbak Eva. Karena beliau ini adalah Hakim Agung yang punya mulia. Tetapi dalam perjalanan dia malah melakukan terima sogokan. Tidak asing lagi Mbak Kania, Mbak Eva, di Mahkamah Agung. Mafia itu sudah lama Mbak Eva. Lebih-lebih kalau sudah suatu perkara diucapkan, karyawan ini gentayangan menghubungi para perkara yang telah diucapkan. Sangat menyedihkan. Jadi saya mendukung dengan Kang Asep. Lebih-lebih KY memilih calon Hakim Agung yang punya moral bagus, bukan moral yang bejat. Mbak Kania, Mbak Eva, kan dengar sendiri, Hakim Sudrajat ini punya kasus. Tapi tetap kenapa dipilih menjadi Hakim Agung? Apa anak bangsa ini tidak ada yang lebih punya moral yang bagus, Mbak? 275 juta penduduk Indonesia, masih banyak Mbak Kania, orang yang pintar. Dan setitik nila rusak susu sebelanga. Dengan adanya Hakim Agung yang terima sogokan, akhirnya sampai terjerat dengan KPK. Untuk itu, ke depannya Mbak Eva, KY harus juga memilih seorang Hakim Agung yang punya moralitas yang bagus. Dan DPR juga, Komisi 3, harus teliti apakah orang ini mulus atau dia punya kasus di masa lalunya. Demikian agar Mahkamah Agung juga bersih-bersih di dalam tubuhnya. Karena banyak sekali Mbak Kania, antara karyawan, panitra, dan hakim justisial yang di dalamnya, di dalam tim Hakim Agung itu juga ngintip-ngintip Mbak Kania. Jadi bagaimana caranya? Pengacara juga jangan ikut bermain. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat Mbak Eva Wondo dan Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Eva mengatakan Metro TV merasa marah. Dan di media saya baca bahwa KPK menangis. Nah, kami rakyat kecil yang di bawah ini hanya bisa terdiam, Mbak Eva. Ya, untuk para pejabat yang korupsi saja, kami hanya tinggal bicara begini. Wah, sudah tinggal tunggu saja giliran siapa yang tertangkap oleh KPK ini. Tinggal siapa yang apes, siapa yang beruntung ya masih belum terpanggil. Nah sekarang untuk para penegak hukum ini, apalagi yang bisa kami katakan? Nah, tadi Mbak Eva menyatakan celah, ya, di mana celahnya kepada Kang Asep itu? Wah, Mbak Eva, sekarang ada celah favorit Mbak Eva, celah pengurusan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Ini, nah, karena tadi Kang Asep saja mengatakan tingkat pertama dan banding itu terbuka. Nah, sementara di tingkat kasasi itu tertutup. Nah, ini justru celah korupsi untuk mengurus perkara korupsi. Jadi kalau
aparat peradilan melakukan pelanggaran hukum juga sanksinya ya harus berjenjang gitu. Untuk pengawasan tadi dikatakan Kang Asep juga, kalau internal itu mengawasi ribuan hakim, 970 unit kerja pengadilan itu, dan eksternal tadi dikatakan komisi yudisial, dilapori malahan terus tidak ada reaksi selanjutnya. Dan juga dipertanyakan itu bidang pembinaan Mahkamah Agung, apa kerjanya? Memilih orang yang bermoralitas tinggi, silakan saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra. Mbak Kania, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Mbak Kania, tadi kita sudah simak beberapa penelpon punya rasa yang sama. Mbak Kania marah, sedih, malu, bahkan Ibu Indra sampaikan speechless, tidak mampu berkata-kata. Dan kalau kita melihat, masyarakat juga menyoroti proses kasasi ini kan tertutup dan kita sering dikejutkan dengan putusan MA yang memberikan diskon Mbak Kania korting hukuman. Iya, betul. Kalau boleh saya komentari sedikit saja, ada banyak sekali sih pernyataan-pernyataan yang mungkin perlu digarisbawahi begitu ya. Jangan sampai misalnya tadi dari Pak John yang mengatakan atau Pak Ondo ya yang mengatakan bahwa jangan sampai hakim itu yang seharusnya adalah benteng peradilan terakhir itu menjadi benteng Wanipiro gitu ya itu ya. Kemudian ya artinya hal-hal seperti ini ya kalau kita melihat kan sebenarnya dari publik ataupun paling tidak ya penelpon yang masuk gitu semuanya seperti tidak terkejut sih gitu, ada kesan seperti itu tidak terkejut gitu bahwa ini adalah praktek yang kita sama-sama tahu gitu. Mafia peradilan itu kan selalu didengung-dengungkan tapi tidak pernah bisa dibuktikan, dikatakan seperti itu. Apakah kemudian kasus ini menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi besar-besaran gitu. Nah kalau kita bicara soal apa sih solusinya, yang pasti kan hukuman yang setimpal gitu, berikanlah efek jera gitu terhadap koruptor gitu. Nah yang kita ketahui kalau kita bicara tadi Eva bilang beberapa waktu yang lalu kan sempat juga rame gitu soal bagi-bagi diskon hukuman koruptor gitu, dibilangnya cashback kalau istilah sekarang gitu, cashback hukuman koruptor. Nah inilah yang kemudian akhirnya menjadi pertanyaan, bukan pertanyaan yang seharusnya tidak menjadi pertanyaan begitu ya. Kenapa kok bisa terjadi gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal transparansi putusan, sebenarnya itu kan ada keputusan Ketua MA yang berkaitan dengan misalnya publikasi putusan yang harus di-upload gitu dan itu menjadi bagian dari keterbukaan informasi sehingga publik juga bisa tahu begitu mengapa putusan itu kemudian dikeluarkan, apa pertimbangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian memang harus diawasi juga gitu, keterbukaan, transparansi ini yang juga kemudian harus diawasi dan dijaga begitu. Jadi ya harapannya ini adalah momentum karena lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia itu kan adalah negara hukum gitu. Jadi ketika supremasi hukum itu tidak bisa ditegakkan, hakim-hakimnya dipertanyakan. Tadi ada juga pernyataan bahwa hakim agung aja seperti itu, apalagi yang di bawahnya gitu. Nah ini tanda darurat gitu. Kalau kita bicara moralitas, lagi-lagi gitu. Kalau kita bicara ini apakah di level institusi, di level prosedural dan sistem, ada banyak sekali sebenarnya gitu masalah. Tapi kembali lagi begitu kepada personal. Karena lagi-lagi ketika kita bicara soal proses rekrutmen, gini ya, saya ingin mengutip gitu ya, yang namanya hakim itu adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur juga dalam undang-undang, dan ia tuh juga harus memiliki sejumlah karakter, yaitu integritas, kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Memang tidak mudah untuk mencari orang yang seperti ini, gitu. Tapi harus dimulai gitu. Karena tadi kan dari Bu Indra juga mengatakan banyak kok sebenarnya gitu. Nah poolnya ini yang kemudian juga harus diperluas gitu. Mungkin kriteria dan lain sebagainya itu harus dilihat ulang. Proses rekrutmen termasuk juga fit and proper test yang dilakukan di DPR. Karena kan Hakim Agung yang sekarang ini yang Sudrajat Dimyati ini kan sebenarnya pernah tersandung kasus waktu itu. Ada yang dinamakan
dengan lobby toilet gitu yang katanya tidak terbukti. Tapi kemudian sekarang menjadi tersangka di KPK. Lalu apa yang terjadi gitu? Mengapa tidak bisa dibuktikan pada saat itu? Kalau memang dia sudah tercela, mengapa dia bisa kemudian diangkat sebagai hakim agung? Jadi banyak pertanyaan dan ini adalah momentum saya rasa untuk melakukan reformasi besar-besaran, membuktikan sebenarnya karena reformasi peradilan itu sudah sejak lama kita mendengar gitu dilakukan oleh Mahkamah Agung, tapi ini adalah saatnya pembuktian bahwa reformasi yang dilakukan sampai dengan sekarang itu ada hasilnya, gitu, ada perbaikan. Baik, gitu. kita kawal bersama reformasi yang harus betul-betul dilakukan ya, bahkan ya dari hulu hingga hilir. Baik, terima kasih Mbak Kani sudah bergabung bersama kami di editorial BD Indonesia. Salam sehat selalu Mbak Kani. Salam sehat. Pemirsa, MA semestinya berani menyatakan bahwa mereka sedang dilanda wabah moralitas rendah sehingga banyak aparatur mereka gemar memperjualbelikan hukum dan keadilan. Setelah itu tidak ada jalan lain, lembaga itu harus mengambil jalan tegas untuk membersihkan aparat-aparat yang sudah tercemar. Keberanian itu tentu akan lebih cepat menuntun MA menuju perubahan yang lebih baik. Segeralah lakukan agar reformasi lembaga peradilan tidak sekedar omong kosong, supaya kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan tidak terjun ke titik nadir. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda untuk terus patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Eva Wondo, selamat pagi, sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat. Metro TV,